Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukum? Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fathul Qarib. Sekarang mungkin kita langsung loncat kepada kitab As-Siyam. Kitab As-Siyam. Kitab tentang saum. Jadi untuk bab taharah itu kita pending dulu. InsyaAllah setelah Ramadan atau di bulan Syawal kita kembali lagi ke bab taharah, lalu ke bab solat, bab zakat, lalu bab muamalah setelah itu. Kalau di situ halaman bara ya. Pokoknya tulisannya Kitabus Siyam. Ya. Puasa. Sebelum kita masuk kepada pembahasan Kitabus Siyam, di sini muallif rahimahullah atau penulis kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Sebut Pak. Alah Pak. Halo teh. Ke solat jauh Pak. Oh, jauh. Iya, habis solat baru zakat. Ke zakat. Halaman bara Ustaz, 25. Belakang pun. 25 Ustaz. Iya. Itu benar ya. Iya. Ya kita bayani ahkamis siyam. 25 Pak, 25. Ada telepon Pak. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kita karena mau menjelang Ramadan lebih kurang 28 hari lagi atau 29 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena di antara persiapan kita untuk menghadapi Ramadan itu adalah salah satunya kita harus memiliki ilmu tentang puasa. Itu salah satu persiapan atau bekal dalam menyambut Ramadan, yaitu dengan membekali diri kita dengan ilmu tentang puasa itu. Di sini kita kan pernah dengar kalimat as-siyam dan saum. Saum dan siyam. Apakah ada perbedaan di antara keduanya atau tetap sama maknanya? Ya. Di sini para ulama itu dari sisi lugahnya beliau menjelaskan, ada yang mengatakan siyam, ada yang mengatakan saum. Perbedaannya adalah siyam itu kalau kita melihat di beberapa kitab, contohnya kitab Mu'jam Furuq Al-Lughawiyah Al-Lughah karangan Al-Imam Abu Askar Al-Hilali. Beliau itu mengatakan siyam itu tidak lebih minimalnya itu adalah tiga hari, menunjukkan kalau ada orang berpuasa minimal 3 hari maka itu disebut secara bahasa nama siyam itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saum itu artinya adalah bermakna imsak al-kalam, menahan berbicara. Jadi kita tulis di sini dulu. Ini mukadimah dulu Bapak Ibu. Minimal 3 hari maksudnya apa tadi? Kalau dia melakukan puasa minimal 3 hari, seperti kafaratul yamin misalnya kan Pak. Misalnya 3 hari dia berpuasa, maka secara bahasa dinamakan siyam itu. Fulan siyam misalnya kan, sedang siyam. Iya. Kemudian ini as-siyam dan as-saum. Dua-duanya ini maknanya sama. Apa maknanya? Al-imsak.
Ya. Al-imsak. Perbedaannya adalah dari segi menahannya. Kalau siyam itu biasanya menahan dari sesuatu yang membatalkan berupa makan, minum, jima dan yang sejenisnya. Sedangkan as-saum itu menahan dari berbicara. Dalilnya apa? Kalau as-saum dalilnya surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahman sauman falan ukallima al-yauma insiya. Itu dalil secara bahasa. Kalau saum itu bermakna imsakul kalam. Nah, kita izinin apa nama itu? Sini as-saum bermakna imsak, daliluhu surah Maryam ayat ke 26. Misalnya siyam dan saum itu maknanya diartikan sama bermakna imsak, menahan. Perbedaannya adalah kalau as-siyam ini kata sebagian para ulama itu dia berkaitan dengan menahan dari sesuatu yang membatalkan berupa makan, minum, jima atau aqai, muntah dan sejenisnya. Sedangkan as-saum itu sendiri dia ini sama juga menahan, tapi dia lebih spesifiknya ke mana? Imsakul kalam. Menahan berbicara. Misalnya si fulan dia tidak berbicara beberapa jam. Berarti kita katakan fulan saum. Fulan saim sedang berpuasa. Puasa apa? Puasa berbicara. Dia menahan supaya tidak berbicara. Kalau ditanya mana dalilnya? Dalilnya surat Maryam ayat 26. Yaitu ini kan Zakaria kan. Rabbi inni nazartu lirrahman sauman. Lihat kalimat sauman. Rabbi inni nazartu lirrahman sauman. Mana syahidnya? Mana buktinya kalau saum itu apa nama itu? Bermakna menahan berbicara. Sekarang kan dalilnya sudah tampak nih Bapak Ibu. Kemudian ditanya, mana syahidnya, buktinya kalau bahwasanya saum itu bermakna menahan tidak berbicara. Mana dalilnya? Yaitu kalimat saum ini. Mana inilah. Ini adalah syahidnya. Kalimat saum itu. Itu menandakan syahid. Jadi itu Bapak Ibu. Ini kita bahas secara lughah. Jadi secara lughah as-siyam dan saum itu bermakna imsak. Saum isyam berarti imsak dari setiap yang membatalkan dari makan, minum, jima, oi dan sejenisnya. Sedangkan saum itu dia bermakna menahan untuk tidak berbicara atau bahasanya imsakul kalam. Itu bisa dijumpai di beberapa kitab seperti Al-Furuq Al-Lughawiyah, Mu'jam Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Al-Imam Abul Hilal Al-Askari. Itu banyak itu. Kita bisa ke Lisanul Arab, banyak, beli lagi kitabnya Bapak Ibu. Falan ukallimal yauma insiya. Maka saya tidak akan berbicara pada hari itu dengan seorang pun. Misalnya kita hari Sabtu tidak berbicara dengan siapapun, berarti kita termasuk orang yang saum. Berarti saumnya dari sisi apa? Menahan
cara itu. Bisa juga dikatakan itu secara bahasa itu. Kemudian Rabbi inni nazartu lirrahman sauman falanukallimal yaum insiya. Itu bisa dilihat dalam surah Maryam ayat 26. Inilah dalil kalau saum itu, kalimat saum itu bermakna imsakul kalam. Gitu. Kemudian juga saum ini adalah di antara syariat dari Allah Subhanahu wa taala atau siam ini. Kapan saum ini atau siam ini disyariatkan kepada Rasulullah SAW? Yaitu pada tahun kedua setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun kedua maka turunlah syariat tentang saum ini atau tentang siyam. Berarti apa yang bisa kita fahami? Tahun kedua Hijriah saum itu disyariatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ayatnya itu, ayat tentang saum itu menunjukkan Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah kan? Kalau ditinjau di sisi ilmu usul tafsirnya kan. Kenapa? Karena saum itu disyariatkan pada 2 Hijriah. Karena Nabi SAW sudah di Madinah. Jadi ketika turun ayat itu, maka ayat tersebut dikategorikan Madaniyah gitu. Kemudian dalilnya banyak tentang syariatnya saum. Mungkin yang sering kita bacakan, kita dengar apa? Surah Al-Baqarah ayat 183 kan? Apa bunyi ayatnya? Ya alladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Lihat Allah menggunakan kalimat saum pas siam. Nah, berarti apa yang bisa kita pelajari, kita anggap kita ambil dari ayat tersebut? Allah tidak menggunakan kalimat saum tapi menggunakan siyam. Berarti puasa yang di bulan Ramadan kan? Nah, dari sisi bahasa aja kita sudah bisa paham bahwasanya saum itu di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya itu saum itu sudah disyariatkan kepada umat terdahulu. Mana dalilnya? Masih itu juga di lafaz yang sama, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi la'allakum tattaqun itu sebenarnya kalau dalam tafsirannya itu adalah ghayah. Mana ghayah? Tujuan dari saum itu adalah bertakwa itu. Nah, jadi kalimat siyam itu di Al-Qur'an lebih kurang terdapat 7 ayat. Sedangkan kalimat saum itu dalam Al-Qur'an terdapat 1 ayat saja. Nah, kalimat saum cuman ada di surat Maryam. Kalimat saum. Sedangkan kalimat siyam ada lebih kurang 7 ayat yang mengatakan kalimat siyam tersebut itu kita tinjau dalilnya dari Quran. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis siapa? Kalau yang masih hafal hadis arba'in. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bunyal Islam ala syahadatin Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaum. Itu riwayat dari siapa? Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dilihat namanya Sahihain namanya. Kemudian di riwayat lain lagi, riwayat Imam Muslim masih dengan lafaz yang sama, cuman di riwayat Imam Muslim tu kalimat saum didahulukan. Ini kita tinjau dari sisi hadisnya. Tadi riwayat Bukhari Muslim saum pada posisi terakhir, kelima ya kan? Itu riwayatnya Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau kita kembali ke hadis lagi, ada masih riwayat Ibnu Umar tapi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim di riwayat beliau itu mendahulukan kalimat saum yang keempat, kemudian haji yang kelima ya kan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mendapatkan hadis
perawinya sama. Tapi yang mengeluarkannya kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, kalimat saum itu berada pada yang urutan kelima. Sedangkan di riwayat Muslim dijumpai saum itu di yang keempat, ya kan? Jadi nanti kalau ketemu hadis seperti itu jangan bingung. Enggak konsisten nih Imam Bukhari, Imam Muslim nih kan? Enggak konsisten perawi hadis, bukan itu. Jadi ini ada perbedaan lafaznya itu. Kemudian di situ kita ulangi lagi, di riwayat Bukhari Muslim atau kita kenal dengan muttafaqun alaihi atau as-sahihain, kalimat saum berada di urutan nomor 5. Sedangkan di riwayat Muslim berada nomor 4, ya kan? Kemudian cara menggabungkannya adalah itu bisa juga kembali ke hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal itu mengatakan ketika dia diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman yang diwajibkan 3, syahadat, salat, zakat, ya kan? Yang saum, haji tidak disebutkan kan? Ini menandakan yang namanya urutan haji dan urutan saum itu tidak terlalu urgent. Yang penting kelima-lima rukun Islam itu ditunaikan, tidak boleh diingkari. Kemudian yang urgent itu yang 3 tadi, syahadat, salat dan zakat. Itu bisa dijumpai di hadis Mu'adz bin Jabal. Sedangkan di hadis Ibnu Umar, saum kalau di riwayat Imam Muslim berada posisi keempat. Kemudian di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ada di posisi kelima, ya kan? Jadi seakan-akan dia kontradiksi, padahal tidak itu. Jadi cara menggabungkannya tadi itu adalah yang 3 ini adalah inti. Adakah yang dua lagi zakat dan haji dan saum itu meskipun tidak urutannya maka dia tidak mengapa itu. Jadi nanti jangan sampai bertengkar lah kita kalau ketemu hadis berbagai macam banyak hadis seperti itu. Apa Pak? Kalimatnya saum. Kalau di hadis kita jumpai kalimat saum. Kebanyakan di hadis kita jumpai kalimat saum itu. Kemudian di sini kita tinjau dari sisi fuqaha. Mana fuqaha? Hal fikih. Ulama fuqaha itu kalau ketika menyusun kitab itu mendahulukan bab saum dari bab haji, ya kan? Apapun kita fikih, kita lihat pertama taharah, kemudian salat, kemudian zakat, baru saum, baru haji, iya kan? Sekarang pertanyaannya, kenapa para fuqaha itu, para ahli ulama fikih itu mendahulukan bab saum dari bab haji? Padahal hadisnya tadi jelas 2 tadi kan? Di riwayat Bukhari Muslim saum di bab kelima, di riwayat Muslim saum yang keempat posisinya kan. Tapi fuqaha memilih lebih mendahulukan saum atau siam. Itu dia ada 3 alasan. Yang pertama katanya as-saum afdal minal hajj. Puasa itu lebih utama dari haji katanya. Ini pendapat mereka sebagai mereka. Sekarang pendapat yang pertama ini apakah kita mutlak kita terima? Waalaikumsalam. Coba. Mutlak kita terima atau kita fihi nazar? Mana fihi nazar? Kita lihat terlebih dahulu. Mana yang benar? Kita terima begitu aja atau kita timbang? Kita ulangi lagi. Kan para ulama fuqaha ahli fikih mendahulukan saum daripada haji. Dan mereka mempunyai 3 alasan. Alasan pertamanya mereka mengatakan as-saumu afdalu minal haji. Saum itu lebih utama dari haji. Sekarang pertanyaannya, apakah pernyataan yang pertama ini kita terima begitu saja atau kita timbang terlebih dahulu? Bagaimana kita dalam fikih seperti itu Bapak Ibu? Ditimbang, namanya fihi nazar. Kita timbang terlebih dahulu. Kenapa harus kita timbang? Karena haji itu memiliki
keutamaan, yaitu haji mampu menghapus dosa besar dan dosa kecil. Itu pertimbangan kita. Berarti tidak mutlak kita berterima pendapat pertama tadi kan, katanya as-shaum afdalu minal hajj katanya kan. Berarti itu kita ada pertimbangan di dalamnya. Kemudian yang kedua, kenapa shaum lebih dahulu dari haji diutamakan? Yang kedua adalah as-shaum at-tikrar fis sanah wal hajj laisa at-tikrar. Maksudnya adalah saum itu setiap tahun berulang dan wajibnya setiap tahun. Sedangkan haji wajibnya berapa? Sekali aja kan. Makanya mereka para fuqaha itu mendahulukan saum. Ini pendapat yang kedua ada. Ini pendapat yang kedua. Katanya adalah saum at-tikrar wal hajj laisa tikrar. Saum itu berulang kewajibannya ya. Sedangkan haji kewajiban tidak berulang, cuma satu kali. Ini alasan kenapa mendahulukan bab saum. Sekarang masuk akal apa tidak? Apa, Bu? Yang pendapat pertama, puasa lebih utama dari haji. Kemudian di sini harus kita timbang. Tidak langsung kita makan. Begitu. Itu dari sisi riwayat lafaz, Bu. Jadi mereka dapat dari sahabat, dari tabi'in seperti itu. Gitu. Kemudian yang tadi, yang kedua, apa tadi? Alasannya puasa itu berulang setiap tahun. Kemudian haji itu pengulangan, tidak ada pengulangan. Wajibnya cuma satu kali. Ini alasan yang kedua. Sekarang kita bisa melihat pendapat yang kedua ini kita terima atau gimana, masuk akal apa enggak? Masuk akal kan? Secara dalil juga, ya kan? Sedangkan dalil lihat tuh kan, setiap tahun kita siam. Sedangkan haji itu cuman wajib satu kali dalam seumur hidup. Makanya didahulukan bab saum atau bab siam. Apa, Bu? Bertambah boleh, sunnah. Wajib cuman satu. Ini alasan yang kedua kenapa takdimu bab siyam alal haji, mendahulukan bab siyam pada bab haji. Padahal hadisnya tadi jelaskan saum di posisi kelima ada kan. Kemudian yang ketiga ditinjau di sisi bulan. Mana dulu, Ramadan apa Zulhijjah? Ramadan dulu. Berarti ditinjau di sisi bulannya itu. Ini alasan tiga. Ramadan, Syawal, apa? Karena Ramadan lebih dahulu dari Zulhijjah. Karena haji di bulan mana? Zulhijjah, ya kan? Sedangkan saum di bulan Ramadan, itu dia. Ini alasan yang ketiga. Apa, Bu? Oh, Ramadan 9, Syawal 10, Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12. Tapi Syawal sampai Zulhijjah itu kalau dimasukin ke bab haji itu dinamakan bulan-bulan bulan haji itu. Makanya orang sudah mulai haji setelah Syawal itu. Di bab haji nanti insyaallah kita bahas. Ya, nanti ada jenis 3 haji nanti. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan kenapa fuqaha dibimbing dahulu kan? Pertama apa? Haji. Ini pendapat ini dalam tinjauan. Kita lihat terlebih dahulu. Kemudian kalau bisa kita bantah. Sedangkan haji itu mampu menghapus dosa besar, dosa kecil. Kenapa harus lebih utama, ya kan? Berarti bisa kita membantah pernyataan yang pertama itu. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Setiap tahun. Sedangkan haji itu wajibnya cuma satu kali dalam seumur hidup. Maka puasa lebih afdal dari haji. Makanya penempatan bab siam di fikih itu lebih didahulukan. Yang ketiga, sisi bulannya kan, utama bulannya. Sekarang kita lihat dari 3 pendapat para ulama. Masuk akal apa enggak 3 pendapat mereka itu? Masuk akal semua kan? Begitulah para ulama kita, Masya Allah.
mereka mengambil pendapat. Jadi bisa kita ambil para ulama kita itu mengambil pendapat itu bukan sesuai hawa nafsu, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang yang menyalahkan ulama-ulama gini-gini, berarti namanya qalilul adab, tidak beradab. Meskipun tidak ada nampak dalilnya, tapi dia sebenarnya ada dalil itu. Nah. Ini kenapa para fuqaha? Para fuqaha, kenapa bab siyam itu kalau kita belajar fikih, kemudian bab siyam itu lebih diutamakan, ditaruh posisi keempat sebelum haji. Itu kan kita kalau belajar fikih, pertama bab thaharah, kemudian bab salat, kemudian bab zakat, kemudian kita jumpai bab saum atau siam. Yang kelima baru bab haji. Yang keenam muamalat kan. Kemudian jihad, baru imah, makanan. Jadi ada lebih kurang 8 bab kalau kita pelajari di dalam fikih. Nah, jadi mungkin sedikit kita geser sedikit untuk sebagai gambaran. Kalau kita belajar kitab fikih, bab-bab yang kita pelajari itu pertama bab thaharah beserta dengan pasal-pasalnya kan. Yang kedua bab salat beserta dengan pasal-pasalnya. Ketiga bab zakat beserta dengan pasal-pasalnya. Keempat saum beserta dengan pasal-pasalnya. Yang kelima haji. Ini disebut fikih ibadah itu. Kemudian berikutnya bab yang keenam berkaitan dengan muamalat, buyu', jual beli. Berarti ini berkaitan dengan di luar ibadah, muamalah namanya. Kemudian setelah itu baru masuk ke bab jihad itu. Sesuai berdasarkan dari hadis Nabi, urutan sesuai dengan hadis tadi. Nah, kemudian yang terakhir biasanya membahas at-imah. Mana at-imah? Makanan. Ya, jadi lebih kurang kalau kita belajar fikih itu ada 8 bab. At-imah, seperti ini tulisannya. Berkaitan dengan makanan, walimah, kemudian berkaitan dengan apa lagi? Akikah itu. Ini biasanya ditaruh di bagian terakhir itu. Apa Pak? Oh, kalau kita belajar fikih, bab-bab yang biasa kita belajar, pertama thaharah, kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, kelima haji, keenam muamalat, ketujuh bab jihad, yang kedelapan baru yang makanan. Tapi kami dulu waktu di Libya setelah haji langsung jihad. Karena dia sama pada masuk fikih ibadah itu. Tapi di sebagian kitab fikih urutannya seperti yang tadi. Ada 8 itu. Itu yang harus kita pelajari nanti. Apa Bu? Iya, hampir sama. Ya, tapi ada sebagian biasanya setelah bab haji biasa bab jihad. Karena ini berurutan dia tuh. Sesuai yang ini. Apa Bu? Ada muamalat dia. Buyu' berkaitan dengan buyu' jual beli nanti. Apa Bu? Makanan yang mana Bu? Kalau makanan tentang nazar, kemudian walimah, nikahan, akikah itu bab at-imah. Nanti kalau biasanya makanan itu kalau dia masuk ke muamalat berkaitan dengan al-kail wal mizan. Timbangannya itu nanti. Itu bagian jenis dari riba. Faraid ada Bu. Nanti dia masuk muamalat juga itu. Iya. Jinayat dan hudud nanti belajar juga itu, muamalat juga itu. Jadi di muamalat itu nanti ada buyu', ada lagi pembagiannya, ada tentang jinayat dan hudud kriminal, tentang hukum kriminal. Waris muamalat dia itu.
Itu pembagian-pembagiannya itu nanti. Jadi secara globalnya yang 8 tadi itu. Makanya ada fikih itu dibagi fikih ibadah dan fikih muamalat itu. Karena muamalat kan berkaitan dengan hak-hak manusia itu. Fikih ibadah hak Allah itu. Jadi dibagi kemudian bisa menjadi 8. Kemudian terkadang ya 8 ada lagi yang dibagi. Kok ada waris, ada hudud dan jinayat. Berarti fikih muamalatnya dipisah. Ya kan? Itu dia. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Yang timbang orang besar dan kecil itu saum besar. Iya. Apa Bu? Menghapus Ya, itu yang menghapus kenapa keutamaan haji. pada haji karena saum ini menghapus besar-besar. Bukan. Itu haji itu. Jadi kenapa Iya. saum yang dahulukan Hah? apa timbangannya jadi kenapa dahulukan saum pada haji? Yang di pendapat pertama tadi itu. Karena tadi berdasarkan dari riwayat Muslim tadi itu. Iya. Itu para fuqaha itu. Taharah, zakat, saum, muamalat, haji ya. Haji, muamalat, kemudian jihad, an'imah, terakhir makanan, tentang walimah, akikah, nazar itu dibahas semua itu. Ya, an'imah ada 8 lebih kurang tuh. Jihad itu sebelum an'imah itu ada jihad. Iya. 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 Itu ditinjau dari hadis Bapak Ibu. Iya. Iya. Iya, Imam Bukhari. Saum yang kelima di Bukhari, sedangkan di Muslim yang keempat dia. Iya. Jadi ada beberapa riwayat gitu. Jadi nanti kalau ketemu beberapa hadis jangan sampai bingung Bapak Ibu, kok nggak konsisten nih, ya kan? Jadi ditinjau di sisi rawinya itu. Kemudian di sini hukum dari saum apa Bapak Ibu? Wajib ya? Wajib apa mandub? Wajib. Siam yang wajib. Siam. Ya, saum secara umum ya? Iya. Siam itu dia yang menahan tuh. Secara lugah ya Bu ya? Iya. Sunnah. Secara mana dia sama kan? Al-imsak. Cuman apa namanya itu, hukum dari saum itu adalah wajib. Man jahada faqad kafar. Mana man jahada? Siapa yang mengingkari kewajibannya, mengingkari, maka dia kufur. Katanya, solat puasa itu wajib lah doa cien. Atau puasa bisa dibagi ya cik. Itu bisa kufur. Gitu. Berbeda dengan misalnya tahawun. Mana tahawun? Meremehkan. Mbak mana puasa maleh? Meremehkan. Bana poso maleh. Anggap sepele. Itu hukumnya menurut fuqaha itu pertama dia yuhbas. Mana yuhbas? Ditahan ya. Misalnya si fulan mana poso tu? Maleh. Ditak poso. Yang poso daripada solat yang ada manusia. Ada sebagian yang menyuruh mengqadha. Iya. Banyak orang yang puasa tapi tidak sholat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Orang kita tinjau dari sisi hukum.
Hukum puasa wajib. Man jahada kafar. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa dia kufur. Kemudian yang tahawun, mana tahawun? Yang menganggap sepele. Malai puasa mah tu kan. Latih puasa tu gigikolah. Itu fuqaha menjelaskan hukuman bagi orang tu pertama dia yuhbas. Mana yuhbas? Ditahan ya. Ditahan yuhbas. Ditahan. Kemudian dia dijadikan seperti orang berpuasa, tidak ada dia makan, tidak ada dia minum. Ya, itu hukuman bagi orang yang meremehkan puasa. Tapi kan di negara kita tidak terlaksana ya kan. Seharusnya misalnya bana puasa bulan kan, aleh latih puasa tu. Yuhbas, ditahan. Kemudian dijadikan dia seperti orang yang berpuasa. Secara syariat, ya, fuqaha mau, ya. Ini nak puasa tapi latihan lebih dari orang puasa. Puasa boleh papan. Jadi kalau orang seperti itu dijumpai, menurut fuqaha itu ditahan, dijadikan seperti orang berpuasa dan tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tak gitu. Iya. Pokok kemudian iya. Subhana seharusnya kalau kita hukum Islam mungkin dijalani. Cuman kita hukumkan Islam. Jadi berkeliaran lah orang tu kan. Itu penjelasan dari fuqaha itu. Bagaimana hukum orang yang tahawun. Apa, Bu? Ya kalau memang menegakkan hukum Islam. Wallahu alam. Itu dia. Jadi itu pendapat fuqaha. Iya, penjelasan dari fuqaha. Misalnya, kan dia menjelaskan hukum puasa. Hukum puasa wajib. Man jahadaka kafar. Siapa yang mengingkari kewajibannya dia kufur. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Bagaimana kalau dia statusnya tahawun, meremehkan, menyepelekan? Mana puasa? Maleh, dia puasa aja kan? Banyak alasannya lah. Itu fuqaha mengambil satu hukum, orang tu yuhbas, ditahan, kemudian dijadikan seperti berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hukumnya seperti orang puasa. Bukan Pak, jadi itu pendapat dari fuqaha di zaman setelah Rasul, sesudah Rasul itu penjelasan dari fuqaha itu. Cuman bisa nggak Bapak Ibu menerapkan besok kah? Tidak bisa, Pak. Alasannya kita bukan negara Islam. Apa Pak? Salah sebenarnya. Ini kita pemahamannya gitu Ustaz. Iya. Artinya orang kan ini suatu hukum. Iya. Fuqaha. Iya. Ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada dia. Itu perlu penjelasannya. Belum. Berarti ini pendapat dari. Iya, penjelasan dari fuqaha. Jadi mereka ini melihat dari sisi dalil, ya kan? Kemudian dari dalil itu dikeluarkanlah sebuah hukum dari mereka itu. Atau secara ilmunya di zaman di Khalifah siapa? Wallah, Atau di Abbasiyah atau di mana? wallahu alam itu. Tapi ini adalah pendapat para fuqaha. Cuman fuqahanya di zaman siapa? Wallahu alam itu. Tidak perlu dijelaskan. Iya. Iya. Kalau nggak ada dasar orang kan meremehkan kita. Iya. Ini atas dasar apa kamu ngomong kan? Iya. Berdasarnya kan Pendapat fuqaha aja gitu. iya, fuqaha itu juga dasarnya dari misalnya kan dari hukum siyam atau shaum itu kan wajib. Kemudian bagaimana kalau sekiranya posisinya itu dia itu tahawun? Kan ada orang yang meremehkan. Lalu para fuqaha itu mereka mengambil kesimpulan kalau orang yang meremehkan berarti dia yuhbas. Bisa jadi dalil mereka adalah ihtiram saum, penghormatan terhadap saum itu. Iya. Kalau dijalankan sekarang mungkin nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita nggak ada polisi syariah, nggak ada polisi yang akan penanggung PJ-nya tidak akan
Ada. Mungkin bisa di keluarga kita aja. Dimulai dari keluarga dulu. Kalau ada anak yang ya. Sedangkan kita sih anak kita soalnya maka kita puasa kecil, Ustaz. Nggak, kalau dia balik lah. Gitu, Ustaz. Kalau di negara Islam lain ada. Mungkin bisa jadi. Ya Allah alam nggak. Kan dia 100% Islam. Iya, mungkin bisa jadi. Kalau dia pasti dia paham pendapat fuqaha. Iya. Iya, tergantung pemimpinnya itu. Kita nggak bisa apa-apa itu. Nah, ini baru muqaddimah Bapak Ibu. Belum masuk kitab siam. Ini baru muqaddimah tentang siam ini. Sekarang baru kita masuk kepada Fathul Qarib. Nah, Fathul Qarib ini Bapak Ibu, kita ulang sedikit mengulas. Ini kitab ditulis oleh ulama dari Gaza, ya kan? Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kemudian Fathul Qarib ini adalah syarah dari matan Abi Suja, tapi berbentuk ringkasan. Syarah tapi yang berbentuk ringkasan. Syarah tapi yang berbentuk ringkasan. Makanya ada sebagian ulama itu mengatakan Fathul Qarib ini dinamakan At-Tuhfah As-Saghirah. At-Tuhfah As-Saghirah. Satu yang kecil itu kan. Sama seperti berbeda dengan kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya adalah Tuhfah Al-Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Kalau Tuhfatul Muhtaj itu yang panjang dia, yang luas lebih ya. Kalau yang Fathul Qaribnya yang ringkasnya itu. Makanya ada yang menamakan Fathul Qarib At-Tuhfah As-Saghirah itu. Iya, dia syarah berbentuk ringkasan, Pak. Jadi tidak, kan kadang ada para ulama itu mensyarah sisi bahasa. Kemudian dijelaskan pendapat para ulama. Kemudian nanti ada lagi usul fikihnya dimasukin. Kalau ini kan syarahnya secara ringkas saja dia. Definisi saum seperti ini. Rukun-rukunnya seperti ini aja, tanya kan. Kemudian apalagi yang mematakan seperti ini. Jadi di sini baguslah untuk kita pelajari untuk pemula, karena dia penjelasan dari matan Abu Suja yang secara ringkas, tidak terlalu panjang. Berbeda nanti kalau Kifayatul Akhyar, Al-Iqna, itu nanti dimasukin kaul-kaul mazhab Syafi'i, pusing kita. Nanti Imam Ar-Razi Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi berbicara seperti ini. Nah, kalau ini kan enggak ada. Ya kan? Ini kan sudah syarah secara ringkas saja. Jadi kalau sudah selesai ini, nanti enggak apa-apa Bapak Ibu masuk ke kitab misalnya Kifayatul Akhyar atau Al-Iqna dan yang lainnya, karena sudah menguasai dasarnya dari sini dia. Ini untuk pemula nih, untuk mubtadi, untuk pemula ini. Jadi intinya jangan mencukupkan di sini aja itu. Tapi untuk belajar di awal dasar-dasar boleh pakai Fathul Qarib itu. Ini cocok nih buat ke anak kecil juga, bisa juga disampaikan itu. Dia syarah secara ringkas. Kemudian di sini apa kata muallif? Beliau mengawali di sini wa syaraitu wujubi as-shiyam arba'atu asya'a. Kata beliau di sini syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 4 kata beliau. Al-Islam, al-bulugh. Mana bulugh? Sudah balik ya. Bulugh bukan berwarna kotor ya. Nah, wal akal. Wal qudrah 'ala saum, dan mampu untuk berpuasa itu. Ini di sini muallif rahimahullah mengawali beliau dengan syarat-syarat wajib siyam itu. Berapa syarat wajibnya? 4. Sekarang ini nama syarat wajib. Dia ada syarat wajib, ada syarat sihah. Jadi itu bisa dibedakan Bapak Ibu. Syartus sihah sama syartul wujub. Yang kita baca tadi itu adalah syarat-syarat wajib saum katanya. 4 apa, Ustaz? Hah?
wal qudrah 'ala shaum. Apa? Al qudrah 'ala shaum. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan lagi. Itu yang kita baca tadi adalah matan. Yang tadi itu adalah matannya. Sekarang di dalam syarah itu disebutkan wa huwa was-saumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak katanya. Kedua-duanya itu adalah saum itu dan siyam itu dia masdar, adalah sebuah masdar. Maksudnya sini kalimat siyam dan kalimat saum ini adalah masdar, asal atau sumber sebuah kata. Apa fi'ilnya? Fi'ilnya adalah yasu. Jadi kalau fi'il soma yasumu boleh pakai masdar ini, boleh pakai ini. Jadi kedua-duanya ini adalah masdar. Kalau yang belajar bahasa Arab pasti paham lah. Alaysa kadzalik ya Rahmadi, masdar sumber, kalau bahasa kita sumber atau asal itu. Nah, jadi kalimat saum, kalimat siyam itu adalah masdar. Masdar dari fi'il. Mana fi'ilnya? Soma yasumu. Nah, kemudian maknahuma lughatan. Nah, sekarang makna kedua tadi, keduanya apa maksudnya? Dan siyam itu apa makna di sini di kitab al-imsak itu ini. Al-imsak itu aja. Tadi di awal sudah kita bahas tadi itu. Kemudian secara syar'i maksudnya. Apa kata di situ? Imsakun an muftiri biniyatin maqsusatin. Katanya adalah menahan dari yang membatalkan dengan niat yang khusus. Jami'a naharin qabilin lis-saumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin, katanya. Saya ulang lagi, jami'a naharin qabilin lis-saumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Kita bisa lihat dari definisi yang dikatakan oleh pensyarah. Definisi ini adalah semua yang meliputi naharin qabilin, yaitu di siang hari untuk saum, min muslimin berupa muslim, akil, apa arti akil? Berakal, tahirin yang bersuci, suci dari haid dan nifas. Dari definisi ini Bapak Ibu, dan kita bisa mengambil pelajarannya. Definisi di sini sudah meliputi yaitu arkan siyam dan syurut itu. Nah, definisi yang ini, yang kitab ini terdiri dari dua, arkan dan syurut. Arkan apa artinya? Rukun puasa, kemudian apa? Syarat-syarat puasa. Jadi sudah dijelaskan, disebutkan sama penulis sama pensyarah di sini. Tapi sebenarnya di ibarah lain, di ungkapan yang lain, saum itu atau siyam itu bisa diartikan imsakun an kulli muftirat, menahan dari setiap membatalkan, biniyatin maqsusatin, itu secara global. Kalau yang secara yang di pensyarah ini, beliau menjelaskan, mendefinisikan saum itu di dalamnya juga disebutkan rukun dan wujubnya atau
wajibnya itu. Nah, itu yang bisa kita pahami ta'rif atau definisi dari siam yang tertulis di kitab Fathul Qarib. Jadi diulangi lagi, definisi siam atau saum secara syar'i dalam kitab Fathul Qarib itu meliputi di dalamnya ada rukun dan syarat, ya kan? Tetapi ada definisi secara umum, ya kan? Itu imsakun an kulli muftiratin biniyatin makhsusatin. Udah, itu selesai dia itu. Kita hapus, Bapak Ibu. Nih, sudah dicatat Bapak Ibu? Sudah. Ini yang biasanya definisi secara umumnya. Dia adalah an kulli muftiratin biniyatin maksud Nah, ini sudah cukup ta'arifnya nih. Sudah mewakili definisi puasa, menahan dari setiap yang membatalkan dengan niat yang khusus. Ini sudah definisi secara umum. Tapi kalau definisi yang ada di kitab Fathul Qarib ini adalah gabungan, di dalamnya ada rukun, ada wajibnya, kan? An kulli muftiratin biniyatin makhsusatin. Ya, niatnya khusus lain puasa, ya kan? Mungkin niat kita niat salat, ya. Jadi ta'rif siyam imsakun an kulli muftiratin biniyatin makhsusatin. Muftirat, setiap yang membatalkan. Muftiratin biniyatin makhsusatin, dengan niat yang Nah, ini definisi yang ringkasnya ini. Bukan itu kalau yang ini. Nah, adapun yang ini kita ulangi lagi Bapak Ibu, yang di kitab Fathul Qarib ini pensyarah menjelaskan secara syar'i itu, beliau memasukkan juga definisi saum itu di dalamnya ada rukun dan ada wajibnya itu. Terserah mau pakai yang mana. Mau pakai yang di Fathul Qarib atau ini, terserah. Hah? Sama aja. Rukun dan wajib itu kan yang membatalkan ada di dalam rukun itu. Iya, jadi di sini definisinya beliau memasukkan. Iya. Dengan niat khusus. Sekarang kita masuk kepada kalimat wasyaraitu wujubis siyam salasatu asya. Katanya di sini syarat, nah berarti dia langsung kepada syarat. Syarat wajib siyam itu ada berapa? 3. Wa fi ba'din nusakh, dan di sebagian manuskrip atau sebagian kitab tertulis arba'atu asya. Ada 4 katanya. Kemudian di sini ada nama syaratnya al-Islam, wal bulugh, wal aqal, wal qudrah 'ala shaum, mampu berpuasa. Wa hadza huwa as-saqitu 'ala nuskhati thalathah. Dan ini adalah gugur di atas nuskhah yang 3. Kemudian fala yajibu as-shaumu 'ala muttasifi bi addadi dzalik
maka tidak wajib saum yang disifati dengan yang berlawanan dengan yang itu. Maksudnya adalah lawan muslim apa? Kafir. Berarti tidak wajib. Al-bulugh lawannya anak kecil kan? Berarti dia tidak wajib puasa. Akal lawannya orang majnun, gila ya kan? Wal qudrah ala saum lawannya orang sakit. Nah, itu yang maksud dengan fala yajibus saum 'alal muttasifi bi adadin dzalik itu. Itu maksudnya. Yang terbagi tiga tadi apa? Al-Islam, al-bulugh wal akal saja dia. Kemudian di nuskhah lain ditambahkan wal qudrah 'ala saum. Ini adalah syarat wajib saum. Yang penting dia muslim. Muslim dia harus balik, kemudian berakal, kemudian mampu. Ini adalah namanya syurut wajib. Namanya syarat wajib. Berbeda dengan syarat sihah. Syarat sehat. Syarat sahihnya. Sekarang syarat wajibnya kan harus al-qudrah 'ala shaum, berarti bermakna as-sihah ya kan, orang yang sehat. Dia wajib, maksud dia dalam syarat wajib saum. Sekiranya misalnya dia sakit tapi dia paksa untuk saum, boleh apa tidak? Boleh. Berarti dia masuk syartu sihah, bukan masuk syartu wujub gitu. Jadi ada perbedaan syarat wajib dengan syarat sihah. Jadi dia masuk terkategori di dalamnya, cuma nanti ada perbedaan. Mungkin kita bisa ringkas seperti ini. Ini sudah Pak, Ibu? Nanti ada beberapa tambahannya. Pertama ini al-Islam ya. Kemudian al-baligh. Al-baligh apa baligh? Hah? Yang mana tulisannya? Baligh apa baligh? Hah? Mana? Al-baligh apa al-baligh? Mana? Al-baligh. Jadi penulisannya ini, Pak. Yang balik bukan balik, beda lagi. Yang itu masdar ya, Bu. Ini isim fa'ilnya ini. Kemudian apa lagi? Al-aqal ya. Kemudian ini penjelasannya tidak ada di sini. Kita menjelaskan syarat sihah sama syarat wajib. Al-iqamah, kemudian as-sih. Kita sini syar wujub sama syarat sih. Nah, sekarang kita coba al-aqal. Islam masuk mana? Apa sehat? Kedua-duanya masuk kan? Balik? Dua-duanya. Anak kecil kalau mau saum boleh. Tapi dia tidak masuk. Masuk kepada sehat. Al-aqal. Lawannya? Apa lawan orang tidak berakal? Majnun. Lawannya majnun. Balik lawannya? Musabi kan? Islam lawannya? Kafir ya. Kemudian al-iqamah.
Hah? Safar. Satu saja. Syarat wajib. Satu saja. Kalau dia mau apa? Iqamah. Iqamah wajib. Apa, Bu? Apa, Bu? Al-iqamah. Orang mukim. Mukim. Al-iqamah. Maksud dia syarat sihah. Masuk kan? As-sihah. Sehat dia. Dia masuk syarat wajib dan sah. Sekarang lawannya musafir. Lawan iqamah safar. Masuk gak syarat wujub? Berarti enggak dia kan? Tapi kalau syarat sihah masuk dia itu. Syarat sahnya. Dia sah saumnya, tapi dia tidak wajib dia untuk saum. Misalnya kita saum. Penerbangan ke mana misalnya? Iya, dia sama. Nanti yang membedakan itu adalah di lawannya nanti. Sekiranya mukim apa? Safar. Safar misalnya. Hah? Masuk mana? Syarat wujub atau syarat sihah? Wajib. Dia masuk syarat wajib. Iya. Orang safar. Safar sih ya. Berarti dia bisi. Itu kan diceklis. Iya, nak lawannya Bu. Dulu. Misalnya dia safar dia, tidak mukim. Masuk enggak syarat wujub dia? Berarti dia masuk ke mana? Sihat. Sah dia saumnya kan? Meskipun dia saum. Misalnya kita perjalanan dari Padang ke mana misalnya? Ke Jakarta atau Pekanbaru lah dengan. Berarti bagi orang safar itu dia tidak masuk ke syarat wajib, dia masuk ke syarat sah ya kan? Orang sehat lawannya sakit dia misalnya, demam sedikit, batuk apalah, flu apa. Dia wajib jadinya. Atau misalnya ada sakit tapi dia masih bisa menahan puasa. Berarti dia di sini tidak masuk, di sini bisa masuk dia itu. Jadi bagi orang yang sakit, berarti dia tidak kena syarat wujub, tapi dia kena di syarat sihah itu. Ini adalah perbedaan syarat wajib dengan syarat sihah itu. Anak kecil, balik lawannya apa? Anak kecil. Kalau dia mau saum, boleh enggak? Berarti masuk ke mana syaratnya dia? Sehat ya kan? Tapi di ini masuk enggak? Enggak dia kan? Itu dia. Nah, situ Bapak Ibu. Dan berapa saya? Ini adalah berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sihah itu. Nah, bisa difahami Pak Ibu? Ini harus kita, masalah kita mau puasa ini. Misalnya kalau Bapak sakit, rasa-rasa mampu, secara mampu berarti puasa, berarti dia masuk pada syarat sihah, ya kan? Tapi kalau misalnya udah nggak bisa lagi, berarti dia tidak kena syarat wujub dia. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Sudah, Ustaz? As-soal jawab. Nah, tafadhal. Al-istisfar. Silakan jika ada yang mau bertanya. Yang apa tuh niat orang berbuka itu sebenarnya Allah Maha atau doa yang sudah gitu apa? Zahaballah. Mana yang sebenarnya sakinya gitu. Ya, kalau dia dari riwayat, keduanya riwayatnya dhaif. Ada syarat dhaif itu. Berarti dua-duanya benar. Tapi kalau dua-dua bisa dipakai. Kemudian dengan apa kita berdalil? Dengan keumuman doa dari hadis Ibnu Abbas. Kalau berdoa yang baik-baik, minta yang baik-baik saja kan. Misalnya enggak ada saya bawa ini lah. Apa, Bu? Misalnya gini kan, ini waktunya ala tapi tidak dibacanya doa Allah malah pasung. Tak apa. Oh, boleh. Boleh. Ini tidak wajib saya tahu.
Bismillah, sudah. Bismillah langsung kan ya. Ya. Kan dia. Itu berdoa apa itu? Waktu mustajab untuk berdoa. Jadi apa yang yang imsak yang dulu kan katanya kalau udah bunyi sirine, nah udah makan sekali itu. Kalau ini kan imsak itu masih bisa makan. Iya, sebenarnya imsak itu kalau untuk kita itu tanbih. Misalkan yang kalau kita kembalikan kepada definisi saum itu menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pada ini waktunya kapan Ustaz? Hah? Azan subuh. Azan subuh. Azan subuh berarti. Iya. Berarti masih bisa makan. Sebelum masih bisa. Cuma itu tanbih, Bu. Peringatan aja. Masalah takut nanti kita keenakan makan masuk waktu fajar. Bukan azan tapi fajar kan. Azan itu juga tergantung fajar. Fajar itu ada dua, ada shadiq, ada kadzib itu. Kalau yang di kalender apa nak hisab lah kan? Sirine masih boleh makan gitu. Iya, tapi di fatwa tarjih ada. Yang satu ketika fajar. Iya. Jadi nanti di fatwa tarjih nanti dijelaskan. Yang jelas intinya kita mulai menahan itu dari terbit fajar. Kita juga tahu fajar itu ada dua, ada shadiq, ada kadzib itu. Kalau fajar yang shadiq itu dia seperti ekor serigala, kayak apa? Bukan, yang kadzib itu kayak ekor serigala yang kadzib. Seperti ini dia apa nama? Vertikal. Vertikal ya. Antum tahu Naruto Rahmadi? QB ya. Nah, ekornya seperti itu. Itu kadzib dia itu. Setelah itu beberapa menit hilang dia. Hitam lagi, gelap lagi. Itu fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu dia sudah benang merah dan putih. Di ufuk tuh kayak apa? Horizontal apa? Kalau yang apa namanya? Itu udah agak nampak. Itu baru fajar shadiq. Kadzib itu kayak ekor-ekor serigala atau ekor apa? Nah, kalau kayak ya Ramadi ekor Naruto Kyuubi yang tahu Ramadi. Seperti itu. Dia berapa menit? Sebentar ya, Bu. Lebih kurang 5 menit, kurang 3 menit dia hilang lagi. Kemudian itu masih bisa makan waktu. Yang shadiq itu, yang di ufuk itu timur. Nah, betul. Tapi kalau sekarang kan sudah ada apa? Tapi ada dulu apa, Pak? Kadang-kadang di lingkungan kita azan itu beda-beda. Kadang masih di situ kok azan. Nah. Jadi soal aku tak ngerti. Kok benar gitu? Ah. Nama yang dipaci, nama yang diperlukan. Yang apa? Yang lebih duluan ya. Iya. Biar kita. Berarti mungkin kalau kita bisa melihat ke luar, kalau misalnya nampak fajar itu sudah mulai apa, ternyata azan yang di tempat kita ini lebih dahulu kan, kemudian sedangkan belum tampak itu. Nah, kemudian ada azan di daerah sekitar apa agak jauh di rumah kita, cuman suaranya masih kedengaran meskipun nggak lambat, ternyata dia pas ketika fajar itu muncul itu. Pedomannya yang awak pakai yang mana? Ya, kalau yang ya. Masa di jauh itu lalu dulu azan lewat. Karena nanti awak kamu gitu. Iya. Dulu diikuti atau nanti mengikuti. Biasanya kalau perbedaan waktu di subuh ini kan agak bervariasi itu, Pak. Dulu ada pernah kejadian itu tentang subuhnya di Indonesia ini kecepatan 15 menit, kadang ada 10 menit kecepatan. Kemudian ada observasi memang benar. Lalu ada solusi mengatakan kalau sekiranya kalau memang subuh kita tuh apa namanya itu kedahuluan, mungkin bisa kita tunda 10 atau 15 menit itu. Tapi sekarang setelah kejadian itu Muhammadiyah mengobservasi, lalu dikaji ulang, ternyata ya benar. Bahkan 20 menit ya capek. Karena Muhammadiyah bikin kalender sejak 2009 nak salah. Nah, itu seperti itu sudah ada sejak 2009. Berarti kalau kita dulu sholat di 2008 itu sudah kecepatan 20 menit setelah kejadian itu. Nah, jadi iya, atau golaba adzan. Lebih kemana condong kita kan? Atau kita apa aja? Tunda aja agak 5 menit atau
10 menit aja. Biar lebih selamat kita. Tunda aja Pak. Agak 5 menit atau 10. Apa Pak? Kalau awak kan bisa kalau begitu. Iya. Awak kan masih ada kesempatan untuk makan dan minum. Iya. Jadi itu azan mulai. Iya. Stop. Iya. Azan itu tidak kayak apa kalau azan masa tidak kayak apa yang biasa kasih kultur azan. Iya. Sementara masa yang jauh-jauh tak ada azan. Iya. Anak mau itu kita tunjukkan nanti. Iya. Itu masih bisa makan. Iya masih bisa kalau kita sudah tahu misalnya kan kecepatan 5 menit atau 10 menit kan. Nah, berarti kita ambil yang apa? Kalau ingin selamatnya ketika orang azan itu kalau bisa kita berhenti aja. Biar lebih selamat. Iya. Apakah itu dia kecepatan atau pas? Iya. Iya, Pak. Sekarang kan di Muhammadiyah sudah ada kalimat yang sama. Nah, iya. Lado, Pak. Jadi kan sudah ada kan. Iya. Jadi sudah disahab. Kan inna sholata kana alal mu'minina kita Mukuta. Jadi di situ sudah ada fajar Pak. Jadi kita ambil yang disahab itu. Iya, kadang-kadang kan juga beda nih itu Pak. Kalau mengikuti jam nama gitu. Satu ikuti masa. Ketika Muhammadiyah itu misalnya jam 5.22. Ya. Hisapnya gitu. Jam waktu itu jam orangnya beda apa? 5 balik kita dah. Kau udah bebas semuanya. Nah, karena kan dia pewak dia lah sama. Bisa itu memang betul apa tuh. Cuma perbedaan kau membenarkannya ikuti yang mata itu kurang ada berarti oleh Pak. Untuk selamat ya kalau bisa berhenti gitu. Apakah ada kecepatan atau pas? Ya. Walaupun jauh gitu. Iya. Bola bazan, Pak. Jadi ada tambahan sekali lagi. Ya, Pak. Silakan. Ya, silakan, Pak. Masjid lain itu sudah dijelaskan tentang tentang Subuh. suruh ya. Subuh. Subuh. Fajar ya, Pak. Tambah sekian menit. Tapi mereka tidak ikut yang dihisab itu. Tapi yang lainnya mereka ikut hisab. Ada sebagian ya. Zuhur, asar, maghrib, isya ikut hisab. Tapi ketika subuh sudah dijelaskan. Mereka tetap ingin pribadi. Pakai lama. Pakai lama. Ini kebiasaan katanya. Padahal zuhur, asarnya dia ikut yang ini. Tapi ketika subuh tak mau ikut. Itu bagusnya diselesaikan dari sumber dari satu itu kan satu arah. Iya. Kalau itu kan Dimusyawarahkan. itu jadinya kan masalahnya musibah berusaha. Iya. Ada. Perkara itu sebenarnya 10 tahun lalu sudah dibahas, cuman masyarakat kita yang nyengel. Iya. Banyak itu. Putusannya apa? Dengan waktu putusannya Ada ditambah 15. dengan itu mengikuti Muhammadiyah. Jadi yang Prakteknya berbeda ya. Kita ada kaki nanti. Prakteknya berbeda ya. jadi pelatihnya mau dituntut. Udah. Ya. Putusan dari municipal memang sesuai Sudah. Sejak 2010 sudah ada. 2010 sudah ada tuh. Dan lah, nah, kita tutup insyaallah besok kita masuk faraid atau rukun saum insyaallah. Pekan depan insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi